Iya, Bu. Mbak Hana, Bu, belum masuk. Oh iya, ketua kelas belum hadir ya. Oh, yang paling Nanti aku semangat Mbak. Kalau saya ngeser deh pasti jawab. Siap, siap. Hmm. Satu lagi ya, berarti nanti jadi saya foto ininya ya orangnya. Nanti nggak enak kalau nggak lengkap. Buat ininya dulu aja. Baiklah teman-teman, sebelum kita mau mulai materi kita kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kali ini kita tentang media dan sumber belajar. Nah, kalau pertemuan pertama ini kita tentang pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu lama ya dalam pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan. Nah, ini kemarin saya habis membahas dengan Pak Toat ya. Jadi materi kita kali ini agar diintegrasikan dengan AIK gitu. Nah, di media dan sumber belajar ini gitu ya. Dalam AIK ini kita membahas yang pertama surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, lalu surat An-Nahl ayat 78 ayat 78. Bahana udah datang ya? Ibu, Oh, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau foto di partisipannya Bahana. Jadi biar kelihatan partisipannya. Ya, ini kok gimana ya? Nah, ini. Bentar teman-temannya, saya mau foto dulu ininya partisipannya. Kabur-kaburan terus mau dipoto. Kalau saya fotonya pakai ini ya, pakai snipping tool. Jadi enak gitu kalau ngambil-ngambil materi atau ngambil-ngambil eh, gambar itu pakai snipping tool. Jadi kalau teman-teman nemu materi atau nemu gambar gitu ya, tinggal buka di laptop itu klik snipping tool nanti ada langsung. Jadi kita bisa potong apa yang kita mau gitu. Baik, sudah saya tutup ya. Sudah saya foto. Aduh, maklum puasa. Ngomongnya kurang air jadi kayak gini. Nah, selanjutnya kita tuh integrasi dengan tadi ya, teman-teman sama dari Al-Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 dan Surat An-Nahl ayat 78. Boleh ada yang mau bawa Quran atau punya Al-Quran, mungkin kita bisa baca ya. Jadi sekarang kita membahas tentang integrasi AIK. Jadi seperti halnya kita seolah-olah saya ustazahnya di sini. Kita ceramah dulu, dengarkan ceramah tentang ayat apa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan eh, media dan sumber belajar. Nah, ini adalah ayat yang berkaitan dengan surat Al-Ghasyiyah ayat tadi ayat 17 sampai 20. Baik, siapa yang mau baca? Satu-satu kita kaji. Boleh Bu, Ya, silakan. 17 sampai 20 ya Bu. Iya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. sorry. Sebelum ke Sadaqallahul azim.
Barakallahu. Terima kasih Mbak Winda yang sudah membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Nah, di sini di surat Al-Ghasyiyah ini adalah pembelajaran AIK. Pertama kan yang artinya adalah maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ciptakan. Jadi kaitan dengan media itu, yaitu bagaimana manusia melihat bagaimana Allah menciptakan unta di sini gitu ya. Jadi apa kaitannya dengan media? Nanti akan kita bahas di tafsir selanjutnya. Lalu wa ilas sama kaifa rufi'at, yaitu bagaimana langit ditinggikan. Jadi Allah telah menciptakan media-media ya yang ada di bumi ini yang menjadi bahan pemikiran atau tadabur gitu ya, untuk kita semua gitu, menunjukkan sebagai kekuasaan Allah menciptakan sesuatu itu mungkin bisa di luar nalar kita gitu. Yang kedua adalah wa ilal jibali kaifa nusibat. Artinya adalah bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Jadi Allah menciptakan unta, menciptakan langit, lalu gunung, selanjutnya adalah menciptakan bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu ya. Tapi kenapa sih sebelum ada langit, ada gunung dan ada bumi, kenapa Allah mendahulukan unta gitu di sini ya, ayat yang pertama katakan afalai afala yazuruna ilal ilal ibili kaifa khuliqat khuliqat khuliqat, ini kacamata agak susah buat melihat. Afalai yang luruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu jadi unta gitu. Kenapa sih kok unta dulu gitu ya, padahal kan langit tuh lebih lebih langit tuh lebih 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 kuat gitu ya, apalagi gunung lebih lebih berat gitu ya, dan bumi gitu, dan bumi sisinya. Kenapa Allah mendahulukan di sini kita membahas tentang unta gitu? Kok kenapa tidak tidak apa di sini kita tidak membahas lebah gitu ya, tidak membahas lebah itu animal, atau tidak membahas animal semua, tidak membahas apa gajah ya, alfil ya gitu kan. Jadi kalau teman-teman sekolahnya berada di RA gitu ya, itu alangkah bagusnya mengkaitkan Al-Quran dengan tema-tema yang ada di sekolah gitu. Misalkan tema binatang, kan di sini udah ada alfil, ada animal, ada anahal gitu ya. Di sini ada al-baqarah gitu kan ya, sapi gitu kan itu, dan banyak banyak macamnya yang menjadi eh, apa tuh bahan pemikiran gitu ya, yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, ini tentang unta. Kenapa sih harus unta gitu ya? Di sini dibahas berkaitan dengan media pembelajaran kita saat ini materi AIK-nya. Jadi marilah kita renungkan semua ciri-ciri unta yang telah kita saksikan. Saya lepas kacamata aja deh. Kacamata malah kagok. Ini ada direkam ya? Opa direkam belum? Enggak, Bu. Enggak Enggak. direkam, Bu. Oh, belum direkam ya. Balik deh. Gue ulang lagi dari pertama, aku coba rekam ya. Oh, nggak bisa, harus nanya itunya dulu, apa tuh namanya, hostnya. Host tidak memberikan akses untuk merekam. Baiklah, nggak apa-apa. Jadi marilah kita renungkan semua ciri unta yang telah kita saksikan, yaitu sistem khusus yang memungkinkannya menahan untuk, jadi unta itu dia tuh binatang yang dapat menahan haus ya kan. Begitu dia berpunguk gitu kan, berpunguk itu ada apa tuh namanya, seperti ada apa tulang lebih ya di bagian punggung gitu, namanya punguk gitu. Lalu dia juga memungkinkan bepergian tanpa makan, tuh kuat dia tuh kuat untuk nggak makan. Struktur kakinya itu menahan dari tenggelam ke dalam pasir, jadi kakinya itu tinggi, itu sangat kuat untuk jalan di padang pasir. Itu paling susah ya namanya berjalan di padang pasir dibandingkan di aspal ataupun di tanah gitu, karena dia kan tenggelam seperti seperti air ya. Kalau air kan masih mending ya, memang nggak bisa untuk ditapakkan gitu kan, tapi ini kan pasir gitu, jadi di antara menapak sama tenggelam gitu, antara dua dua sisi tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman ada materi sains ya gitu ya, materi sains itu kan ada jadi teman-teman tahu ada tenggelam, melayang, dan
satu lagi tenggelam, timbul, dan melayang. Jadi ada 3 jenis di situ. Nah ini kalau pasir masuk pada melayangnya gitu kan. Jadi ada 3 unsur, timbul, tenggelam, dan melayang. Melayang itu tengah-tengah ya, jadi dia itu nggak ke bawah juga tidak ke atas. Ada 3 unsur. Nah di sini tuh kaki unta tuh seperti itu gitu ya. Jadi dia bisa ngimbangin gitu, ngimbangin padang pasir. Nah di sini Allah tuh disuruh kita tuh untuk berpikir ya. Mungkin kalau bahasa ininya ya, bahasa pendidikan adalah kita harus memiliki HOTS, higher order thinking, yaitu berpikir tingkat tinggi. Wah, di sini harus berpikir ini bagaimana kita bisa memahami tadabur dia tentang binatang unta di sini, guys, ya. Jadi bagaimana sih Allah menciptakan unta gitu. Malah di sini dibahas di ayat pertama ya, ayat 17, selain langit, gunung, dan bumi gitu. Jadi unta ini banyak memiliki khasiatnya juga ya teman-teman, dari air susunya, air seninya gitu ya. Bahkan di apa tuh namanya, di Google gitu ya dikatakan bahwa air seni unta itu memang ada beberapa apa namanya ulama gitu ya mengatakan bahwa air seni unta itu mengandung anti kanker, tapi itu mungkin uh, saya di luar kemampuan itu ya untuk menjelaskan karena khawatir salah gitu ya, khawatir salah dalam menjelaskan hal tersebut gitu. Cuma setahu saya yang saya baca seperti itu gitu ya, ada kencing unta itu mengandung anti kanker dan juga susunya juga bagus di perjalanan. Jadi kalau udah itu juga apa menahan minuman gitu ya. Jadi ada beberapa kafilah yang sedang berdagang tiba-tiba haus, dia menyogokkan apa tuh ke mulut ke di leher unta gitu, ke unta tuh nanti unta itu mengeluarkan minuman, mungkin walaupun kita tuh hal yang sangat menjijikan ya, termasuk air cadangan unta, termasuk air seni unta gitu. Mungkin hal yang tidak di luar nalar ya, hal yang tidak masuk akal maksudnya gitu di luar nalar, bahwa binatang tersebut memiliki banyak kelebihan dan manfaat bagi seluruh manusia gitu ya. Secara logika atau teori evolusi ini memang tidak bisa dibayangkan, tapi memang inilah satu kenyataan gitu ya. Sehingga Allah menurunkan kata-kata unta di ayat 17 sebelum adanya eh, langit, bumi dan gunung. Nah, selanjutnya itu, dan tidaklah pula mereka memperhatikan langit gitu, bagaimana ditinggikan. Jadi kan setelah unta langit ya, ayat yang ke-18-nya, bahwa Allah menjadikan langit itu sebagai atap bumi yang kukuh mesti tanpa penopang. Di sana ada matahari, bulan, planet, dan berbagai benda langit yang beredar, yang Allah menghiasinya dengan bintang yang dapat menjadi petunjuk arah bagi para musafir. Dan langit itu pula turun hujan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Nah, kalau kita perhatikan kayaknya hebatan langit daripada unta gitu. Tapi ini kenapa kenapa unta dulu yang dibahas itu sama Allah gitu ya. Baru kita membahas tentang langit gitu ya. Langit itu kan kita tahu sendiri ya, yang namanya apa manusia bisa ke langit itu termasuk dibilang manusia yang hebat gitu kan. Apa adanya roket gitu ya, adanya alam semesta itu kita membikin dengan langit. Nah, ini yang disebut dengan high order thinking, tapi ini di luar nalar gitu ya, antara unta dengan langit gitu. Jadi apa tuh kenapa Allah menyeimbangkan langit ya? Jadi itu tidak ada benda-benda yang jatuh ke bawah gitu ya. Jadi langit tetap pada porosnya, bumi tetap pada porosnya, matahari tetap pada porosnya gitu ya. Sesuai dengan yang saat ini kita rasakan gitu ya, bahwa bumi itu berputar gitu. Dan ada juga yang mengatakan itu ilmuwan bahwa bumi berputar itu dikarenakan Ka'bah itu banyak orang yang melakukan tawaf di Ka'bah ya, berkeliling Ka'bah gitu. Nah, di bawahnya Ka'bah itu tempat, jadi kalau kita bahas tentang Nabi Muhammad ya ketika dia naik ke atas langit itu, jadi di atasnya Ka'bah itu memang poros bumi gitu. Saya pernah dengar apa ceramahnya Ustadz Basalama gitu, Ustadz Adidaya atau lupa gitu ya. Jadi di bawahnya Ka'bah itu adalah poros bumi gitu ya, poros bumi dari Allah. Jadi keseimbangan bumi memang berada tepat di bawah Ka'bah gitu. Nah, Ka'bah ini kan kita banyak tiap hari ya, tiap waktu tuh orang keliling tawaf tuh di Ka'bah gitu. Nah, itu sehingga bumi itu tetap berimbang. Jadi ada yang bilang katanya kalau kalau Ka'bah tidak ada yang lagi tawaf gitu, langit bisa jatuh. Ada yang bilang begitu gitu. Dan Ka'bah ini terlihat di atas apa di atas langit itu terlihat ya ketika
di bumi itu. Jadi di bumi itu terlihat yang terlihat dari bumi adalah Ka'bah gitu oleh orang-orang yang berada di bulan pada saat itu. Jadi para satelit naik ke langit itu ya menuju ke bulan. Nah, yang di bulan itu yang terlihat dari bulan adalah Ka'bah gitu. Jadi disitulah kehebatan kota Mekah ya pada saat itu. Nah, jadi di atasnya Ka'bah itu tadi porosnya apa? Saya lupa. Porosnya langit atau apa gitu. Jadi di sana itu apa malaikat sama ya seperti ini, seperti orang tawaf gitu, mengelilingi poros aras gitu ya di situ. Jadi kita tuh kalau mengelilingi tawaf berbarengan beriringan dengan malaikat yang sedang apa tuh melakukan tawaf juga tapi di atas langit namanya apa ya saya lupa gitu. Nah, jadi seperti itu. Lalu ayat yang ke-19 adalah dan tidaklah mereka memperhatikan gunung-gunung gitu ya, bagaimana ditegakkan gunung dengan akarnya yang menancap kukuh dan kuat di dalam perut bumi, sehingga sebagai pasak yang menahan bumi agar tidak bergoncang dan dengan demikian bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Jadi gunung itu bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bisa juga menjadi suatu tanda bahaya buat kita ya gunung tersebut. Nah kan teman-teman tahu ya efek dari gunung meletus itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya, tidakkah mereka memperhatikan bumi bagaimana dihamparkan? Di bumi itu manusia tinggal, beraktivitas, bercocok tanam, dan sebagainya. Jadi di bumi Allah menciptakan beraneka flora, fauna, sungai, sumber air, dan lain sebagainya untuk kepentingan makhluk hidup. Ini teman-teman ya, yang dari teman-teman ketahui tentang bumi. Jadi di ayat 17 dan sampai 20 ini berkaitan dengan media gitu ya. Bahwa media itu pertama kita disuruh bertadabur ya berpikir tingkat tinggi tentang unta. Kedua yaitu menciptakan media yang disediakan oleh Allah itu berupa langit, lalu berupa gunung-gunung gitu ya, bisa dijadikan sebagai media, dan yang terakhir adalah bumi gitu. Nah, kalau bumi mungkin teman-teman juga tahu paham ya tentang bumi yang sebagai sumber pembelajaran nanti kita ke depannya gitu. Jadi di sini kan ada flora, ada fauna, gitu ya, ada sumber air. Ini bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran, gitu ya, sesuai dengan tema kita kali ini, media dan sumber pembelajaran. Nah, media di sini kan ada langit, ada gunung, gitu ya, dan termasuk unta, gitu ya, sebagai media berpikir tingkat tinggi kita pada saat ini. Dan di sini ada sumber pembelajaran kita yaitu yang berasal dari bumi. Jadi inilah materi AIK kita gitu ya, yang waktu saya rapat kemarin dengan Pak Toat. Nah, selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat 78. Siapa yang membaca tadi udah Mbak Winda. Selanjutnya siapa yang membaca? Mbak Lia mau baca nggak? Boleh. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Lia sudah mau membacakan ayat surat An-Nahl ayat 78. Jadi bacanya saya perhatikan udah pada bagus-bagus ya ini ya apa tuh namanya maharotnya gitu ya. Alhamdulillah udah apa memahami tentang tajwid. Jadi bagus sekali bacaannya juga Mbak Winda ya. Udah sesuai dengan bacaan yang ada di Al-Quran. Alhamdulillah ya semoga menjadi pahala nanti buat orang tuanya ya dari bacaan-bacaan kita yang kita lakukan pada saat ini. Nah, jadi arti dari surat An-Nahl ayat 78 ini, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi di sini ya, teman-teman tahu semua ya, dalam tafsir ringkasan Kementerian Agama, ini sebetulnya banyak tafsir-tafsir gitu ya. Cuma saya ambil yang paling banyak kebetulan tafsir Kementerian Agama gitu yang paling banyak saya ambil dari tafsir Kementerian Agama. Di sini bahwa Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan di
cara bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah Dia mengeluarkan kamu gitu ya. Wahai manusia dari perut ibumu dan kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu proses dalam bentuk janin gitu. Dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibu dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 9 bulan ya. Ketika masanya telah tiba, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun gitu. Kenapa di sini makanya ada media dan sumber belajar. Jadi kamu tuh tidak tahu tentang dunia dan juga di sekelilingmu. Dan dia memberimu pendengar, dapat mendengar dan diberikan mata untuk melihat dan juga dapat melihat objek yang ada di bumi ini dan juga memiliki hati nurani yang dapat merasakan dan memahami gitu ya, atau juga memiliki kulit sebagai alat peraba gitu kan, sebagai panca indera lah intinya. Maka demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, bukti wujud dan kuasa Allah itu begitu banyak ya. Tetapi mengapa tidak sedikit manusia yang tetap enggan beriman kepadanya, dan tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah gitu, atas izin Allah. Dan tidak ada yang dapat menahan tetap melayang di angkasa tanpa terjatuh selain Allah. Jadi sungguh pada zaman itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Di sini yang beriman ya, bukan yang berpikir gitu, tapi yang beriman. Jadi beriman itu lebih tinggi ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa itu adalah kehendak Allah, maka di situ apa itu namanya, kesempurnaan diri kita yang menjadi orang yang bertakwa. Nah ini tadi ya berdasarkan AIK. Tadi berdasarkan AIK ada 2 ayat ya. Berdasarkan AIK itu surat Al-Ghoshiyah ayat 17 sampai 20, lalu surat An-Nahl ayat 78. Nah, selain dari AIK ini, saya juga mengambil beberapa panduan Al-Quran yang berkaitan dengan media dan sumber belajar. Di sini ada beberapa ayat ya, selain yang tadi itu, yaitu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, lalu Al-Jasyah ayat 3, Al-Alaq ayat 1, Al-Anbiya ayat 80, dan Al-Ankabut ayat 69. Ini karena saya mendadak gitu ya, jadi saya langsung apa tuh namanya, tanpa ayat Al-Qur'annya, tapi langsung berupa ayat-ayatnya ya. Nah di sini eh, secara relevan ayat ini menganjurkan kita pertama adalah untuk mencari ilmu gitu ya. Jadi dalam mencari ilmu, dan dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Sini ada yang hafal nggak Al-Alaq ayat 5? Al-Alaq apa ini, Al-Alaqnya ayat 1 udah ada nih di surat apa namanya, eh, di di poin ketiga itu kan Al-Alaq ayat 1 ya. Teman-teman tahu kan Al-Alaq? Bahana paham nggak Al-Alaq? Pro ya, Bu. Dihafal ya? Coba. Ayat 5. Nggak apa-apa sambil dites. Aja ayat 5-nya boleh, ayat 1-nya boleh. Kan ayat ini kan ayat 5, tapi kan di nomor di poin 3 tuh ayat 1 ya. Itunya pantas nggak ada suaranya. Bahana itunya apa, suaranya masih di mute. Tadi mana mana suaranya, nggak ada suaranya, hilang. Iya Masih di Bu, mute. ya Allah. Terus saya pikir tadi Bunda Mami jadinya, nggak jadi saya. Oh gitu. Iya, jadi saya nggak buka. Oh, mana Mbak Mami? Ayo nggak Mbak Mami mau baca? Saya ya Bu, saya apa Bunda Mami jadinya nih Bu? Hmm. Ya, siapa tuh udah siap. Saya tanya Baik Bu. hafal nggak gitu, kalau nggak hafal nggak Oh, apa-apa insya gitu. Allah bisa. Bisa Bu. Iya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya. Kalla
Udah ya Bu ya. Enggak, sampai 5. Kala, ayo udah ya berarti. Ya udah, ya bener Oh, udah. udah. Tadi ayat yang kelima berarti apa tadi yang terakhir? Alamal. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu dia ya. Jadi di sini adalah ayat tentang mencari ilmu gitu. Jadi dalam dalam kita media dan sumber belajar memang kita harus mencari ilmu di sini gitu ya. Jadi dan dia telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan akal di sini gitu kan. Surat Al-Jasiyah ayat 3. Di sini sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kepuasan untuk orang-orang yang berakal. Ini udah kita bahas ya di surat Al-Ghasyiyah itu ya yang ayat langit itu berarti ayat ke-18 tadi ya tentang langit gitu. Nah, selanjutnya kita di sini dianjurkan juga untuk membaca dan menulis. Jadi sumber belajar itu memang harus untuk membaca dan menulis. Tadi kan ya ini ayat yang pertama tadi Iqra bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi di sini dibahas juga ya di surat Al-Alaq ayat 1. Lalu saja surat Al-Anbiya ayat 80 gitu. Jadi media itu kita juga dianjurkan dalam Al-Quran dalam menggunakan teknologi gitu ya. Jadi ada dua macam teknologi ya. Ada teknologi sederhana, juga ada teknologi robotik gitu. Dan kami telah mengajarkan kepada Daud membuat baju perang untuk kamu. Jadi di zaman dulu tuh tidak ada ya teknologi ya. Teknologi itu dari Nabi Daud itu ketika membuat baju perang yang dari besi itu. Mungkin kalau kita berpikir zaman dulu gimana ya apa tuh padang pasir atau apalah untuk ada namanya besi gitu ya. Besi itu kan pasti dari biji-biji pasir kan ya apa dari apa gitu. Jadi adanya biji besi itu kan sehingga menjadi suatu rangkaian rangkaian baju gitu. Kalau saya sih nggak karena saya mungkin karena bukan ahlinya jadi sempat hebat juga gitu ya bisa membuat baju besi. Sedangkan tuh zaman dulu kita tuh masih bingung itu besi itu dari mana gitu kan macam-macam gitu kan tahu apa emas juga dari mana. Nah itu udah mulai ada ya sejak zaman Nabi Daud. Sebetulnya bukan zaman Nabi Daud aja sih. Nah kalau teknologi sederhana itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh gitu kan, yaitu membuat perahu itu kan satu teknologi juga ya, perahu untuk membawa apa tuh ketika kaumnya apa mengingkari dakwah Nabi Nuh membuat teknologi sederhana yaitu kapal laut. Dan selanjutnya teknologi modern diajarkan kepada Nabi Daud ya ketika dia membuat baju perang uh, pada saat itu gitu. Jadi pertama kali adanya baju perang yaitu pada zamannya Nabi Daud. Lalu selanjutnya adalah dari surat Al-Ankabut ayat 69 yaitu mencari sumber ilmu gitu. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan memberi mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ayat tersebut menekankan pentingnya mencari ilmu menggunakan akal, membaca dan menulis, menggunakan teknologi, dan mencari sumber ilmu dalam proses belajar. Jadi kayak sesuai dengan DPWA kita ya, semangat menuju S1. Itu saya ganti ya DPWA kita ya. Jadi seperti di sini di surat Al-Ankabut gitu. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Jadi orang-orang yang kalau kita benar-benar untuk lelah dalam mencari ilmu itu sama juga dengan lelahnya kita berjihad di jalan Allah gitu ya. Kan kayak teman-teman semua ini udah paginya ngajar gitu ya. Terus dipaksakan untuk menambah ilmu gitu. Karena termasuk saya ya, saya juga walaupun saya di sini sebagai dosen, saya tetap gitu ya berupaya untuk menjadi seorang guru PAUD gitu walaupun beberapa tawaran banyak ya ada yang bilang jadi suruh jadi konsultan suruh jadi kepala sekolah tapi saya nggak mau gitu saya menolak saya tetap untuk menjadi seorang guru PAUD karena saya butuh suatu praktek sehingga saya bisa menyampaikan teori gitu. Nah kalau hanya uh, teori aja saya tanpa praktek ketika teman-teman bertanya saya juga akan sulit untuk menjelaskan gitu ya karena kadang-kadang tuh nggak seimbang antara teori dengan praktek gitu. Contohnya gini, ketika teman-teman ikut diklat ya dengan para pakar pakar teori ya, dan teman-teman pernah diundang ya ke Diknas, ikut diklat ya, bahwa orang Diknas itu pintar ngomong segala macam. Terus orang dari Diknas lupa deh ilmunya apa gitu kan. Kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kalau keilmuan tidak diimbangi dengan dengan praktek itu memang agak sulit. Nah, orang yang praktikum juga seperti teman-teman yang suka mengajar gitu ya, tanpa ilmu juga
juga agak sulit gitu ketika mempraktekkan. Kadang-kadang kita butuh teori dan praktek dengan cara seimbang. Ketika kita praktek terus gitu ya. Jadi kadang-kadang yang sering kita lihat dan yang sering kita bahas ya menurut pemerintah bahwa kita kan jangan menggunakan LK terus dong gitu ya. Guru-guru yang menggunakan LK terus. Kalau bisa kita menggunakan media, menggunakan bahan ajar yang lainnya. Itu kan kita butuh ilmu ya untuk mencapai adanya media dan sumber ilmu tersebut gitu. Jadi kenapa kita malas untuk menuntut ilmu gitu kan? Karena tadi sudah mencapai zona nyaman gitu. Akhirnya ilmu yang kita dapat adalah ilmu turunan gitu ya. Ilmu turunan itu bagaimana orang tua kita atau atasan kita gitu ya memberikan ilmu kepada kita. Nah, kalau kita di sekolah dari awal sekolah itu berdiri gitu ya, terus-terusan menggunakan LKPD gitu ya, menggunakan majalah dan buku paket itu akan terus menerus ke bawahnya gitu dan mereka akan malas untuk berkreativitas atau berpikir tingkat tinggi di situ. Nah, jadi kita membutuhkan ilmu ya bagaimana kita dapat berpikir kritis atau mencapai keilmuan yang lainnya, terutama pada kurikulum merdeka nanti. Ini adalah beberapa ayat yang di luar dari AIK. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, RPS atau mata kuliah kita pada satu semester ini. Jadi pada minggu pertama sampai ke 8, yaitu tadi ya kita sudah melakukan pengenalan kontrak mata kuliah. Lalu nanti besok kita akan membahas tentang definisi media dan perbedaannya APE gitu ya. Dosen-dosen sebelumnya itu bilang bahwa media itu sama dengan APE, tapi kalau saya beda gitu ya. Menurut saya media dengan APE itu beda gitu. Lalu selanjutnya klasifikasi media dan sumber belajar di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat pemilihan media dan sumber belajar. Di pertemuan kelima desain media digitalisasi. Lalu yang keenam desain media manual. Yang ketujuh identifikasi media dan sumber belajar. Yang kedelapan adalah kita mulai UTS. Nah, kalau dengan media ini kayaknya UTS-nya saya cukup ringan-ringan aja lah. UTS-nya mungkin praktek ya. Kayak ini nih identifikasi media dan sumber belajar gitu. Jadi ada kemungkinan teman-teman nanti saya disuruh buat dalam bentuk poster juga gitu. Atau dalam bentuk file. Jadi belum prakteknya, nanti teman-teman prakteknya itu di ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini membuat media ya. Mungkin ujungnya adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pembuatan APE. Jadi RPS mata kuliah di pertemuan 9 sampai ke 16 yaitu yang ke-9 adalah lingkungan sumber belajar, yang ke-10 pengembangan pusat belajar, yang ke-11 evaluasi sumber belajar, minggu ke-12 menuju teknologi abad 21, yang ke-13 sumber belajar dalam contextual learning, yang ke-14 yaitu berupa STEAM, yang ke-15 praktek pembuatan media, yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Jadi ini ya teman-teman ya. Apa tuh namanya mata kuliah kita selama satu semester. Baik teman-teman, sesi pertama kita akhiri dulu ya dengan membaca hamdalah. Kita memasuki sesi kedua yaitu perkenalan mata kuliah kita selanjutnya setelah ini. Sebelum ini kita tutup dulu ya. Mungkin ada sesi buka kerudung, sesi ganti kerudung setelah ini. Teman-teman kita stop dulu ya, mungkin bisa off cam dulu, nanti kita semua kita tutup dengan materi yang pertama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.